Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi umur panjang, nikmat sehat sehingga kita bisa berjumpa kembali di Ramadan 1445 Hijriah. Yang mana pada kesempatan kali ini saya Wilson Wibisono, residen THT PKL FKUNS RSUD Dr. Muwardi, sama-sama ingin mengingatkan kepada saya dan teman-teman semuanya mengenai keutamaan ibadah di bulan Ramadan. Oke. Untuk bulan Ramadan sendiri adalah bulan yang di dalamnya pertama kali diturunkan Al-Quran, yaitu pada Lailatul Qadar, yaitu malam kemuliaan, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara benar dan yang salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 185, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda di antaranya. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah mengendaki kemudahan bagimu dan tidak mengendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan kebilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Ada satu malam di bulan Ramadan yang memiliki kebaikan lebih dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qadar ayat 1-3 yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Itu kemuliaan yang pertama. Yang kedua, Ramadan Syahrun Mubarak. Apa itu Syahrun Mubarak? Yaitu bulan Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Mubarak, yaitu bulan penuh keberkahan. Seperti sabda Rasulullah, sungguh telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Pada bulan ini diwajibkan puasa pada kalian. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai dan Al-Baihaqi. Di mana setiap ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan, maka pahalanya akan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu, keberkahan saat makan sahur. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, makan sahurlah kalian, karena pada makan sahur itu terdapat keberkahan. Hadis riwayat Muslim. Lalu selanjutnya, mendapat kebaikan ketika menyegerakan berbuka. Rasul juga bersabda, orang-orang itu senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Muslim. Nabi juga pernah bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, hambaku yang paling aku cintai adalah mereka yang paling menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu dibukakan pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Keutamaan lainnya saat menjalankan ibadah di bulan Ramadan adalah setan dibelenggu, pintu surga dibuka, serta pintu neraka ditutup. Baginda Rasulullah pernah bersabda, apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan pun dibelenggu. Itu merupakan kemuliaan-kemuliaan yang ada di bulan Ramadan. Puasa dan lapar menjadi langkah awal seseorang untuk mendekati Allah. Hal ini disampaikan oleh Syihabuddin Yahya bin Habashi dalam Bustan Al-Qulub. Ini juga selaras dengan yang diungkapkan oleh Abu Hamid Al-Ghazali. Dasar dari hidup zuhud terletak pada kelaparan. Jika dia ingin mendapatkan spiritualitas yang tidak mengalami kelaparan, tidak ada yang akan dicapai. Semua penyakit tercipta karena kenyang dan makan yang berlebihan. Manusia sendiri terdiri dari 3 entitas. Yang pertama, tubuh, jiwa, dan ruh.
Selama berada di dunia, seseorang mesti terlatih jiwanya menghadapi hasrat-hasrat kemelekatan untuk duniawi. Pilihannya untuk terjebak dalam nikmat duniawi, lantas lalai dalam tujuan hidup, atau memilih menderita selama tinggal di dunia demi kebahagiaan di akhirat. Seseorang yang berpuasa berarti dia akan melakukan satu langkah untuk memutus kemelekatannya terhadap duniawi. Semakin banyak ia makan dan minum, peluangnya untuk lalai semakin besar. Seperti yang tersirat dari sabda Nabi Muhammad SAW, setan itu berjalan dalam aliran darah anak Adam. Sempitkanlah ruang geraknya dengan cara menahan lapar atau berpuasa. Ya, akhir kata, semoga pada kesempatan ini kita sama-sama mengingat dan sama-sama belajar mengenai keutamaan bulan Ramadan, sehingga ketika kita mengetahui kemuliaan dan manfaat dari bulan Ramadan, kita bisa meneladani sifat-sifat Rasul dan kita bisa menjalankan sunnah-sunnah Rasul. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.